Salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada acara pertanyaan malam ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada acara pertanyaan kita malam ini tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Roma pasal ke-12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang kontradiktif senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Seperti ada pagi, ada malam, ada terang, ada gelap. Demikian juga ketika ada kebaikan, pasti saja ada kejahatan yang terjadi di sekeliling kita. Dan hal yang membuat kita seringkali sakit hati adalah ketika kita mengalami tindakan kejahatan, tindakan ketidakadilan terhadap kita. Dan yang pasti semua orang tidak akan mampu menerima itu. Semua orang tidak akan terima jika ada hal kejahatan ditimpakan kepadanya. Dan kalau itu terjadi, hasrat semua manusia tentunya ingin melakukan pembalasan, ingin melakukan perlawanan sebagai wujud dari ketidaksenangan atau ketidaksukaannya terhadap kejahatan yang terjadi terhadap dia. Namun hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengar, justru hal yang sebaliknya yang diinginkan oleh firman Tuhan bagi kita semua. Diserukan kepada kita, diserukan kepada orang-orang percaya agar jangan melakukan pembalasan terhadap kejahatan. Jangan melakukan pembalasan kejahatan terhadap kejahatan. Lalu apakah kita harus diam dengan kejahatan yang terjadi di sekeliling kita? Apakah kita harus nerimo dengan kejahatan yang dilakukan terhadap kita? Barangkali banyak pertanyaan
yang ada dalam benak kita ketika firman Tuhan ini diserukan? Apakah Tuhan melakukan pembiaran dengan tindakan kejahatan? Apakah orang-orang percaya disuruh untuk diam dan tidak mau peduli dengan tindakan kejahatan? Apakah kita harus apatis, tidak peduli lagi, bahkan tidak diajak untuk melakukan keadilan di dalam kehidupan kita? Saudaraku, bukan demikian maksud firman Tuhan hari ini. Tapi justru kita disadarkan tentang tindakan keadilan atau pembalasan terhadap kejahatan itu. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa yang punya hak untuk melakukan pembalasan adalah hanya Allah, hanya Tuhan. Kita tidak ada punya hak untuk melakukan penghakiman atau pembalasan terhadap apapun. Ini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa hanya aku, pembalasan adalah hakku, kata firman Tuhan. Lalu bagaimana jika manusia yang membalaskan? Bagaimana jika kita yang melakukan pembalasan? Dalam hal ini firman Tuhan mau menegaskan bahwa sesungguhnya kita tidak diam, vakum atau melakukan pembiaran terhadap ketidakadilan tersebut. Tapi justru yang mau kita tekankan adalah biarkanlah Tuhan yang bertindak melakukan pembalasan itu. Karena demikian murka Tuhan dinyatakan. Dan bukan hanya itu saudara-saudara, ketika kita mungkin ingin melakukan pembalasan tersebut, sesungguhnya banyak kelemahannya. Kenapa? Karena biasanya ketika kita melakukan pembalasan itu senantiasa didasari oleh rasa sakit hati, didasari oleh kekecewaan, didasari oleh rasa marah. Sakit banget, tidak adil yang dilakukannya, makanya kita mau melakukan pembalasan itu. Ini ketika manusia ingin melakukan pembalasan, mungkin menurut dia itu adil, tapi yang pasti seringkali pembalasan yang kita lakukan, pembalasan yang dilakukan oleh manusia adalah oleh karena amarah, tidak berdasarkan kasih. Ini. Tetapi ketika Allah mau melakukan keadilan, maka dia terlebih dahulu menekankan tentang kasih, menyadarkan, menunggu dia bertobat. Tapi ketika dia tidak mau meninggalkan kejahatannya, maka murka Allah ada pada dia. Itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, walaupun kadangkala kita kecewa, merasa tersakiti atas tindakan kejahatan, ketidakadilan yang dilakukan oleh orang lain, menurut firman Tuhan hari ini, jangan, doakan saja. Bahkan bila perlu, seperti yang dikatakan, berbuat damailah. Biarkan saja Tuhan yang bertindak melakukan keadilan bagi dia. Ini yang penting. Dan justru yang lebih kontroversi menurut manusia, dikatakan dalam nats ini, Rasul Paulus menekankan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Rasul Paulus mengutip apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 25 ayat 22 itu. Bagaimana kita membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan.
Itu ibarat menumpukan bara api di atas kepalanya. Wah, memang hal yang sangat sulit saudara-saudara ketika kita disakiti, dicubit, tapi kita justru dikatakan kasih makan, kasih minum. Ketika kita tahu kita dihianati, tapi justru kita doakan. Memang hal yang sangat-sangat sulit. Tapi itulah karakter orang-orang percaya. Mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego, mengalahkan emosi kita, mengalahkan rasa marah kita. Itu yang perlu kita lakukan pertama sekali sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Kita tahu kejahatan pasti selalu terjadi di sekitar kita. Kejahatan pasti terjadi di sekeliling kita. Bahkan termasuk mengenai kita, terhadap kita. Bukan hanya dari orang-orang yang lain, orang yang membenci kita. Bahkan mungkin juga itu bisa terjadi dari orang-orang yang di sekitar kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk tidak pernah membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan, bahkan merancang untuk membuat keadilan terhadap kejahatan yang mereka lakukan. Di tengah-tengah dunia ini pemerintahan ada hukum kok. Jangan kita yang langsung ambil bagian untuk melakukan keadilan di situ, bukan untuk melakukan pembalasan di situ. Dari segi dunia kita laporkan ke hukum, dari segi rohani kita laporkan kepada Tuhan dengan doa kita melakukan yang baik terhadap mereka, membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Maka ingatlah, bukan kita yang sakit ketika kita disakiti, ketika kita dijahati, tapi ketika kita melakukan kebaikan di sana, justru mereka yang akan merasa tersakiti dengan kejahatannya sendiri. Kita akan dihibur Tuhan, kita akan dimampukan itu, walaupun memang agak sulit. Tapi yakinlah Tuhan akan memampukan kita untuk menghidupi firman-Nya ini, melakukan yang baik terhadap semua orang, bahkan ketika kejahatan pun yang dilakukan orang terhadap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus yang telah menyapa kami dengan firman-Mu hari ini. Melalui pertanyaan ini kami menyadari bagaimana sulitnya untuk menghidupi firman Tuhan. Terlebih ketika kami disakiti, dijahati oleh orang lain. Justru firman-Mu berkata kepada kami untuk melakukan yang baik kepada mereka, tidak membalaskan yang jahat, balas yang jahat. Justru sebaliknya, membalaskan kebaikan, membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Tuhan mampukan kami dengan roh, agar bukan hawa nafsu, emosi, marah kami yang kami utamakan, tapi kebenaran firman-Mu lah yang menuntun kami berperilaku dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, agar kami menghidupinya senantiasa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.